لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him, be like Al-Habib. And in your deepest need and in your deepest grief, call on him in humility. Place your trust in the one to whom creation turns. You'll find redemption and find peace. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya Indra Fakhrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Masya Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali di Jumat sore yang penuh berkah ini kita bisa dipertemukan kembali, khususnya Al-Fakir bisa bersamai para pemirsa semuanya di bedah buletin dakwah kafah edisi 379. Bagi para pemirsa yang baru saja hadir, silakan untuk subscribe terlebih dahulu dan berikan komentar yang positif, dan jangan lupa di-share bedah buletin dakwah kafah di sore hari ini.
Baik, topik Buletin Dakwah Kafah edisi 379 adalah pelajaran berharga dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa pekan yang lalu atau Jumat yang lalu kita sudah membahas tentang keutamaan bulan Rajab. Salah satu peristiwa penting yang terjadi di bulan Rajab dalam perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW adalah terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj ini merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan keberkahan, di mana Isra dan Mi'raj adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuktikan kebenaran kerasulan beliau. Tentu masih banyak mukjizat-mukjizat lain yang diturunkan Allah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya mukjizat yang sifatnya ma'nawiyah itu adalah Isra dan Mi'raj. Artinya mukjizat ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa yang kalau kita lihat itu menunjukkan bukti bahwa siapapun yang dihadapkan kepada mukjizat dalam konteks ini Isra Mi'raj pasti mereka akan terlemahkan gitu ya, dan betul-betul akan mengakui keagungan Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam mukjizat khususnya Isra Mi'raj ini tidak berlaku berbagai macam pertanyaan karena memang mukjizat ini keluar dari hukum alam, ya, tidak berlaku bagaimana, kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kemahahebatan, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan satu episode perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang mulia. Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam firman-Nya. Nama surahnya sendiri adalah surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Jadi Masya Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada dia sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ayat ini merupakan ayat yang Masya Allah luar biasa dan tentu bagian dari mukjizat itu sendiri. Ya, Al-Quran juga bagian dari mukjizat kepada Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang bisa kita rasakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memperjalankan. Jadi ketika subhanalladzi asra. Asra ini adalah sara itu adalah perjalanan malam. Sebenarnya tanpa diberikan bi'abdihi lailan, tanpa lailan itu sudah menunjukkan waktu malam. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala setelah menunjukkan asra bi'abdihi lailan, itu artinya malam itu merupakan malam yang penuh keberkahan. Yang pertama, yang kedua adalah memang lailan ini adalah bukan waktu yang panjang, artinya hanya waktu malam yang sangat pendek terjadi. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, mukjizat. Rasulullah melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu sangat singkat di waktu malam itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang asra bi'abdihi. Allah lah yang memperjalankan hambanya. Jadi Rasulullah SAW tidak melakukan perjalanan sendiri. Tentu hal ini sangat berbeda kalau kita lihat kebiasaan orang Arab, terutama adalah orang Quraisy yang sudah biasa melakukan perjalanan perdagangan mulai dari Mekah ataupun ke Syam ataupun ke Palestina pada saat itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, bisa sampai 2 bulan itu bisa perjalanan pulang pergi. Kalau itu secara normal melakukan perjalanan. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan, artinya di sini adalah campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah kehendaki, maka
Sungguh bagi Allah sangat mudah memperjalankan hambanya dalam peristiwa baik itu Isra dan Mi'raj. Nah, di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Malik bin Sa'sa'a radhiyallahu an dalam peristiwa Isra kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala saat beliau berada di antara langit dan bumi hingga tiba di Baitul Maqdis. Setelah tiba di Baitul Maqdis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Ibrahim Al-Khalil, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam yang saat itu berada di tengah-tengah jamaah para nabi yang telah berkumpul untuk menyambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi dan rasul itu kemudian melaksanakan sholat berjamaah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imamnya. Begitu juga di dalam hadis Imam Al-Bukhari nomor hadis 3598 ini hadis tentang Mi'raj yang begitu panjang dijelaskan bagaimana peristiwa Mi'raj itu. Salah satunya di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah sholat 5 waktu langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat ini spesial karena perintah dari Allah langsung tanpa ada perantara. Kalau perintah-perintah yang lain, baginda Rasulullah SAW bertemu dengan malaikat. Ini Rasulullah SAW langsung mendapatkan titah, mendapatkan wahyu, bertemu sama Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa Mi'raj ini. Walaupun awalnya mendapatkan perintah 50 kali dalam sehari. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, kemudian Rasulullah dinasihati untuk minta keringanan sampailah mendapatkan keringanan sholat 5 waktu. Namun demikian walaupun 5 waktu ya menunjukkan kualitasnya sama dengan 50 kali ya dalam sehari. Baik pemirsa Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kupas secara mendalam berkaitan dengan pelajaran penting dari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tentu Masya Allah ada beberapa ibrah pelajaran penting dari peristiwa Isra Mi'raj. Kita ingin menyampaikan, mengungkapkan kembali salah satu peristiwa besar yang dialami oleh Rasulullah SAW yaitu Isra Mi'raj bukan hanya dari sisi tarikh semata, bukan hanya dari sisi aspek kisah semata, historis sebelaka, tetapi yang paling penting, kenapa kita harus menyampaikan ada satu ibrah, pelajaran besar yang bisa kita ambil dalam konteks empiris sekarang ini. Yang pertama adalah aspek ketaatan, ya, aspek ketaatan. Aspek ketaatan ini tercermin dari perintah sholat 5 waktu tadi itu. Jadi sholat 5 waktu itu baru turun ketika pelaksanaan Isra dan Mi'raj. Para ulama menjelaskan kurang lebih 18 bulan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah. Kalau sebelumnya pada awal Rasulullah diangkat sebagai nabi, para sahabat mendapatkan perintah sholat ya 2 kali saja, 2 rakaat pagi dan petang. Tapi pelaksanaan sholat sebagaimana yang kita laksanakan sampai sekarang ini 5 waktu itu adalah pada saat Rasulullah Mi'raj. Ini adalah simbol ketaatan, kewajiban seorang muslim yang mencerminkan keimanan dan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sholat ini itu menjadi barometer, menjadi pembeda antara mukmin dan orang kafir. Jadi dari sisi perilaku Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah yang 43, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, ya. Jadi bagaimana salat, tunaikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Artinya bersama orang rukuk adalah orang-orang yang beriman. Orang yang tidak sujud, orang yang tidak rukuk, dia adalah orang yang dikategorikan sebagai orang kafir. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, Inna baina rajuli wa baina syirqi wal kufri tarqas shalah. Sesungguhnya pembeda seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi kalau dia meninggalkan sholat terus-menerus atau menyepelekan, maka sebenarnya secara hukum dia itu sama dengan dihukumi kekufuran. Artinya dia mendapatkan dosa besar, gitu ya.
Dan dalam hadis lain Rasulullah SAW juga bersabda, "Man taraka sholata faqad kafara." Siapa saja meninggalkan sholat maka dia telah kafir. Hadis riwayat Imam Ibnu Hibban. Nah, dengan dasar ketaatan dan ketundukan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sholat ini menjadi sarana, menjadi wasilah yang bisa mencegah pelakunya dari berbagai bentuk kemungkaran. Dan hal ini secara tegas ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka dirikanlah salat, sungguh salat itu mencegah kamu dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan surah Al-Ankabut 45 ini, beliau menyatakan siapa saja yang menjaga salatnya maka sholat itu akan menjadi pencegah bagi dirinya dari perbuatan keji dan juga mungkar. Artinya, mendirikan sholat itu mengharuskan seseorang untuk menjauhi perbuatan tersebut. Dan juga Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala juga menyatakan dalam sholat terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan kekhusyuan. Inilah yang menjadikan hati senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi penghalang antara hamba dan maksiat. Masya Allah. Nah, kaum muslimin, para pemirsa Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah, dengan demikian seorang muslim yang biasa melakukan sholat 5 waktu dengan penuh kedisiplinan, kekhusyuan, ketaatan, kepasrahan, dan juga ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya dia akan terjauhkan dari ragam kemaksiatan. Misalnya dia akan terjaga atau tidak melakukan mencuri, tidak berzina, tidak terlibat dalam transaksi riba, termasuk yang kekinian itu ada pinjaman online, ada judi online, korupsi, menzalimi rakyat, dan sebagainya. Nah, jika faktanya dia itu tetap melakukan ragam kemaksiatan tersebut, padahal ia tetap menjalankan sholat 5 waktu, maka jelas kualitas sholatnya perlu dipertanyakan. Sholatnya orang yang semacam ini tidak akan menyelamatkan dirinya dari azab di akhirat. Dan ini spesial aktivitas perintah untuk sholat ini untuk menguatkan dari sisi ruhiyah, dari sisi spiritual yang ingin Allah bangun pada Rasulullah dan tentu juga kepada para sahabatnya. Karena setelah peristiwa inilah nanti akan terjadi peristiwa-peristiwa besar yang itu membutuhkan pengokohan spiritual. Dan sholat ini adalah mi'rajul mu'min. Sholat ini adalah mi'rajna kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita melakukan sholat, kita terkonek, kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satu kondisi yang luar biasa ketika seorang muslim itu, seorang manusia itu terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu pelajaran pertama secara spiritual, secara ruhiyah, ya, dari sisi membangun ketaatan. Baik para pemirsa Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah, kita masuk yang kedua. Aspek yang kedua yang ini penting harus menjadi perhatian kita umat sekarang ini, ya, aspek politik. Isra dan Mi'raj bukan hanya menyajikan aspek spiritual, tetapi justru aspek Isra Mi'raj. Karena peristiwa Isra Mi'raj ini bagaimana saja tidak bisa dilepaskan dari satu mata rantai perjalanan dakwah Rasulullah SAW yang berliku. Nah, di dalam Isra Mi'raj diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah dengan memperjalankan Nabi SAW melewati negeri-negeri yang kelak jadi bagian kekuasaan kepemimpinan dunia. Ya, kepemimpinan beliau nanti, ya, kekuasaan Islam di bawah kepemimpinan beliau. Sebelum kepemimpinan dunia hingga terjadi peristiwa Isra Mi'raj, awalnya ini berada di tangan Bani Israel. Kalau kita perhatikan di dalam peta bahwa memang di dalam Al-Quran disebutkan Isra dan Mi'raj terutama itu adalah perjalanan Nabi di waktu malam hari, waktu singkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tetapi dalam riwayat
sebelum mencapai Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, ketika Rasulullah SAW menaiki buraq, ya, saat itu Rasulullah sama Malaikat Jibril diperlihatkan, dilewatkan Yathrib, Madinah. Dan ini adalah tempat di mana Rasulullah SAW nanti melakukan hijrah dan pusat daulah Islamiyah pertama kali berdiri. Kemudian Rasulullah dibawa ke Bukit Tursina, ya, Waturi Sinin, ya, di bukit ketika Nabi Musa mendapatkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mampir dulu ke Baitul Lahmi atau sekarang disebut sebagai Bethlehem, ya, tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Baru kemudian Rasulullah SAW diberhentikan menuju Baitul Maqdis. Tempat-tempat inilah kalau kita melihat nanti itu adalah menjadi pusat kekuasaan Islam. Baik, kita lihat di dalam peristiwa Isra Mi'raj tadi itu, ya, ada satu peristiwa bagaimana tampilnya Rasulullah SAW menjadi imam sholat para nabi di Baitul Maqdis. Ya, juga pengakuan para nabi hal itu. Ini menjadi satu isyarat, ya, atas terjadinya perubahan politik yang mendasar, yaitu peralihan kepemimpinan dari Bani Israel kepada Rasulullah Muhammad SAW dan umat beliau. Jadi ini makna penting. Profesor Rawas Al-Qahaji, ya, beliau menyatakan di dalam kitab sirahnya itu, Qira'atus Siyasah li Sirah Nabawiyah, menyatakan bahwa adanya Rasulullah sebagai pemimpin sholat di Baitul Maqdis pada saat itu, ya, itu menjadikan eh, bahwa beliau ini adalah sahibul bait. Artinya orang yang berhak untuk menjadi imam sholat, afdolnya adalah sahibul bait. Artinya ketika Rasulullah diminta untuk menjadi imam sholat, menunjukkan bahwa yang berhak tempat itu adalah Rasulullah SAW. Artinya memang Baitul Maqdis adalah tempat dulu itu dakwahnya para nabi dan rasul. Tapi ketika Rasulullah SAW menjadi imam para nabi, maka disinilah terjadi satu perubahan politik yang mendasar, yaitu peralihan kepemimpinan dari Bani Israel kepada Rasulullah Muhammad SAW dan umat beliau. Nah, benar bagaimana Rasulullah SAW kemudian bersabda sebagaimana yang dituturkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, wa qad ra'aituni fi jama'ati minal anbiya'i fahanat salatu fa'ammamtuhum. Sungguh aku melihat diriku berada di tengah-tengah segolongan para nabi, kemudian datanglah waktu salat, lalu aku menjadi imam mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, peristiwa ini sangat menakjubkan pemirsa. Yakni para nabi dihadirkan dan Rasulullah Muhammad SAW dijadikan sebagai imam bagi mereka. Sekali lagi, Al-Fakir ingin menegaskan, ini menjadi satu penegasan yang sangat kuat, bahwa beliau ini adalah pemimpin para nabi. Risalah beliau ini adalah risalah penutup. Dan umat beliau adalah pengemban risalah para nabi, yaitu tauhid kepada seluruh umat manusia. Artinya, ini menegaskan tentang kepemimpinan Rasulullah SAW dan umat beliau. Tentu tiada jalan keselamatan bagi umat manusia kecuali di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW dan umat beliau. Sehingga perubahan kepemimpinan dunia ini terbukti kemudian di dalam sejarah. Kira-kira setahun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Tentu ketika sebelumnya terjadi Baiat Aqobah pertama dan Baiat Aqobah kedua bersama orang-orang Yathrib atau orang Aus dan Khazraj pada saat itu. Kemudian beliau lalu mendirikan daulah Islam, negara Islam yang pertama dengan landasan ideologi dan sistem yang kuat, akurat, dan sejalan dengan fitrah manusia. Itulah ideologi Islam yang mengantarkan umat manusia kepada kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Negara Islam Madinah itu juga dikelola oleh tangan-tangan yang bersih, terpercaya, tulus, ikhlas untuk menjalankan sistem ini. Dan kemudian negara Islam ini, pemirsa, memperluas kekuasaannya yang awalnya hanya di Madinah, kemudian menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Bahkan setelah era kepemimpinan Rasulullah SAW, yakni era Khulafaur Rasyidin, jangkauan kekuasaan Islam, yakni Khilafah Islam telah meliputi seluruh Jazirah Arab dan kawasan Timur Tengah, termasuk Syam,
termasuk di dalamnya Palestina dengan Baitul Maqdisnya Syam, sebelumnya berada di dalam kekuasaan Kaisar Bizantium, ya, atau Romawi Timur, kemudian menjadi kekuasaan beralih kepada Islam. Ini semuanya membuktikan, ya. Dan kita juga ketahui pemirsa bahwa Baitul Maqdis di Palestina, termasuk kini di dalamnya ada Gaza, adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina dulunya adalah bagian dari negeri Syam. Syam adalah negeri yang menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam, yaitu Khilafah Islam pada masa lalu. Sejak dibebaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka Syam pun insya Allah akan menjadi bagian dari wilayah kekuasaan Islam, yaitu Khilafah Islam pada masa yang akan datang. Apalagi itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga baginda Rasulullah SAW sudah memberikan kabar gembira kepada kita semuanya, sebagaimana dalam sabda beliau, innallaha zawali al-arda fara'aitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya liminha. Sungguh Allah akan melipat atau menghimpun bumi ini untuk diriku. Lalu aku akan dapat melihat bagian-bagian timur dan bagian-bagian baratnya. Sungguh kekuasaan umatku akan mencapai wilayah yang dilipat gandakan atau dihimpunkan kepadaku. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, karena itu, pemirsa, umat Islam di seluruh dunia ini wajib untuk peduli dan terus-menerus berjuang demi membebaskan Palestina sebagai bagian dari negeri Syam dari cengkeraman Yahudi dan para anteknya. Caranya adalah dengan cara sekali lagi terus berjuang secara istiqomah untuk menegakkan kembali khilafah Islamiyah. Sebab hanya khilafah Islamiyah yang bakal mampu membebaskan Palestina dari penjajahan entitas Yahudi dengan jihad fisabilillah. Sebagaimana dulu pun khilafah yang membebaskan Palestina atau Syam untuk pertama kalinya dari kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Khilafah pula yang sekaligus bakal nanti mengusir kaum Yahudi dari tanah Palestina. Yang terakhir di dalam lembar hikmah Buletin Dakwah Kafah edisi 379, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nur, surah yang ke-50, surah yang ke-24 ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh di antara kalian. La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablikum. Bahwa apa janjinya? Bahwa Dia Allah sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa kembali di muka bumi, kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana telah Allah menjadikan orang sebelum kalian itu berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum. Dan kemudian janji yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar meneguhkan bagi mereka agama mereka dan yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amnan. Dan kemudian Allah akan mengubah kondisi mereka yang sebelumnya dalam ketakutan, penderitaan menjadi aman sentosa. Ya, inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat yang berikutnya yang harus kita lakukan di dalam ayat ini, mereka harus apa? Ya'budunani la yusyriku nabi syai'an wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Maka syarat yang berikutnya adalah mereka ini tetap menyembahku, ya, tanpa menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan siapa saja yang mengingkari, tetap kafir setelah janji ini diberikan oleh Allah, tunjukkan pada kita, mereka itulah orang-orang yang fasik. Masya Allah. Jadi dalam ayat ini menunjukkan pemirsa, Allah Subhanahu wa taala telah mendesain, ya, bagaimana periodisasi politik umat Islam, dan kita janji bahwa kemudian Allah akan memberikan kepada umat ini
dengan syarat dia harus beriman, dia harus beramal soleh untuk mewujudkan janji tersebut. Dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, betul bersih ibadah dia hanya pada Allah, maka Allah akan berikan istikhlaf, Allah akan berikan kekuasaan berupa khilafah Islamiyah. Dan dengan khilafah Islamiyah itu Allah akan meneguhkan Islam. Islam ketika tidak ada khilafah dihina, ya, tidak dihargai, dilecehkan. Tapi ketika khilafah, Allah Subhanahu wa taala berjanji akan meneguhkan Islam. Dan ketika Islam itu, kekuasaan Islam terbentuk, ketika Islam ini betul-betul kokoh, ya, maka Allah akan mengganti nasib umat ini yang awalnya dalam kondisi khauf, ketakutan dimanapun, maka Allah akan ganti mereka itu amnan. Mereka Allah ganti dengan aman, sentosa, sejahtera. Sehingga benarlah bahwa Rasulullah SAW diutus di muka bumi ini dalam rangka untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Artinya rahmatil alam ini terbentuk ketika Allah turunkan pertolongannya, janjinya berupa kekuasaan Islam. Dan itu sekali lagi mereka membutuhkan perjuangan. Baik, Masya Allah, ini sebuah rangkaian yang sangat padat sekali pembahasan dari Buletin Dakwah Kafah kita edisi 379 dengan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang notabene peristiwa ini sebenarnya adalah hiburan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan pernah meninggalkan baginda SAW yang berjuang, diperintahkan berjuang bahwa syariat ini penuh tantangan, penuh masalah. Sebagai manusia beliau juga mengalami hari-hari kesedihan. Apalagi sebelum Isra Mi'raj beliau ditinggalkan orang-orang yang sangat beliau cintai, yaitu adalah pamannya Abu Thalib dan juga istri beliau Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sementara itu orang-orang Quraisy terus melakukan intimidasi, muqata'ah, pemboikotan yang terus-menerus mereka lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala menghibur beliau, dan hiburannya sangat manusia sekali, yaitu diperjalankan. Seakan-akan Rasulullah itu healing, ya, tapi healingnya dimensinya dimensi dunia dan dimensi langit, ya, dimensi bumi dan dimensi langit. Ini adalah hiburan yang super istimewa yang Allah Subhanahu wa taala persembahkan dari Allah kepada Rasulullah SAW. Dan tentu kita berharap, sekali lagi pemirsa, kita bisa mengambil pelajaran mahal dari Isra Mi'raj ini. Mari kita jadikan contoh terbaik, manusia terbaik, yaitu Rasulullah SAW, untuk memandu setiap aktivitas dakwah kita, terutama adalah dakwah untuk mewujudkan tata perubahan kehidupan dari jahiliyah, dari kapitalisme ini yang betul-betul menyesakkan, merusak ini, menuju tata kehidupan Islam, yaitu ketika manusia ini diatur kembali oleh aturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira demikian bedah Buletin Dakwah Kafah kita edisi 379 di Jumat sore yang penuh berkah ini. Semoga panjenengan semuanya di mana juga mendapatkan keberkahan di Jumat sore ini. Terima kasih, jazakallah khair kami haturkan kepada seluruh pemirsa dan juga kepada kru yang bertugas sehingga kita bisa menyampaikan dakwah ini kepada seluruh masyarakat semua yang berada di khususnya di media sosial. Jangan lupa di-share dan berikan komentar yang positif, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.